Haleluya. Senang sekali saya boleh hadir pada acara Kamis pagi yang tentu dengan populernya disebut Gift Menyapa. Wah, puji Tuhan. Hari ini saya akan bahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema dalam kelemahan aku kuat. Ya, siapkan hati saudara, pikiran saudara, diri saudara, dan minta pertolongan Tuhan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang apa yang akan kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali hambamu boleh hadir di Kamis pagi ini dalam acara Gift Menyapa. Oleh karena itu, urapi hambamu, berkati hambamu agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hambamu ini sungguh-sungguh yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Gift yang Tuhan kasihi. Jangan biarkan satupun dari kami menyaksikan tayangan ini dengan hati yang keras, hati mengamat-amati, hati yang sombong. Itu semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau setelah dengar firman Tuhan, hidup kami lebih hebat lagi, hidup kami lebih berarti lagi. Bahkan ketika kami menghadapi segala macam kelemahan, justru di situ orang melihat kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana? Saya berharap pagi ini saudara dalam keadaan sehat. Kalau juga kurang sehat, berdoa, minta pemulihan yang dari Tuhan. Kalau juga belum sehat, mungkin vitamin kurang, makan kurang, istirahat kurang. Di masa pandemi ini, istirahat, olahraga, makan, minum air putih, itu harus seimbang. Ya, tentu spiritual lebih dari segalanya. Oke, kita mulai. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudaraku, tema hari ini dalam kelemahan aku kuat. Tadi sudah saya sampaikan di awal siaran ini. Nah, mari kita akan belajar. Cerita ini kan cerita di mana Paulus ketika sudah luar biasa sekali melayani Tuhan, tetapi dia merasa ada sesuatu yang mengganjal hidupnya, sehingga dia katakan ada duri dalam daging. Nah, kita akan bedah nanti ya, bagaimana Paulus berusaha coba keluar dari sana. Tetapi pada akhirnya Paulus pasrah dan dia merasa diri kuat. Kita akan belajar pagi ini bagaimana agar kita dapat tetap kuat meski berada dalam keadaan lemah. Siapkan Alkitab saudara. Yang pertama yang perlu kita lihat, Filipi 4 ayat 13, ayat yang menjadi favorit saya saudara, dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hari ini kita belajar, pada saat saudara mengalami kelemahan, saudara harus kuat dengan satu keyakinan. Kebenaran firman Tuhan ini menegaskan dalam segala keadaan lemah, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tidak meninggalkan saya. Jadi waktu kita merasa lemah, lemah apapun ya saudara ya, kecuali lemah abang, itu kota. Ya, lemah ekonomi, lemah hubungan suami istri, lemah fisik, lemah rohani, percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Nah, bagian yang perlu kita pelajari adalah menarik sekali. Dikatakan begini, kuasa dan kasih karunia Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus Yesus berikan, dan waktu ada kelemahan datang, disitulah nanti kasih dan karunia Tuhan akan diterbitkan, akan dimunculkan dalam hidup saudara. Jadi sekali lagi, ketika kau lemah kau kuat, karena kau taruh sekarang di hatimu bahwa Yesus Kristus tidak akan meninggalkan hidup saya. Haleluya. Yang kedua, kita akan lihat di ayat ke-9 dari tadi ayat yang pertama kita baca. Di situ dikatakan begini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, bagaimana agar saudara dan saya tetap menjadi kuat di tengah berbagai macam serangan-serangan yang melemahkan hidup kita. Nah, yang perlu kita pelajari, jangan bersungut-sungut agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi waktu kelemahan itu datang, waktu tekanan itu datang, jangan pernah bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, maka sesungguhnya kita sedang menutup pintu untuk tidak membiarkan Tuhan masuk berkarya dalam hidup kita yang katanya sedang lemah. Nah, oleh karena itu jangan bersungut. Ketika ada kelemahan, ketika ada serangan apapun, katakan, Tuhan,
Aku percaya semua rencana hidupku yang engkau taruh pasti berhasil. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan saudara akan punya kekuatan supranatural yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengar, semakin besar kelemahan dan pencobaan yang kita rasakan, semakin besar kasih karunia Tuhan ada kalau kita tidak mengeluh. Apa yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan lewat kelemahan-kelemahan yang saya alami, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Saudara, bikin orang dunia heran ketika situasi nggak menentu, pandemi belum selesai, pekerjaan juga tampaknya ada yang potong gaji, ada yang di PHK dan lain sebagainya. Lalu kita tetap semangat dan kita tidak membiarkan iblis membuat kita lemah lalu jatuh terkapar, tetapi kita tetap punya semangat, roh yang menyala-nyala, mau giat melayani Tuhan. Maka disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan orang akan bingung, orang akan heran, kok ini orang bukan semakin lemah jatuh, tetapi orang ini di tengah kelemahannya tetap semangat melayani. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Jadi ini Tuhan katakan, cukuplah sudah kasih karuniaku, kan kata Tuhan. Bagimu Paulus dikatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku akan nyata semakin kuat. Jadi yang kedua, kalau ada kelemahan dalam hidup ini, please jangan bersungut-sungut. Biarkan Tuhan menyatakan kuasanya di balik kelemahan hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita lihat bagaimana agar kita dapat tetap kuat meski berada dalam keadaan lemah. Di dalam yang ketiga, di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 2 ayat 9 10 berkata begini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaannya yang kekal. Jadi sabda firman Tuhan tidak akan pernah habis. Ya, saudara, banyak penginjil yang harus meninggalkan dunia, mati di dalam penginjilan. Orang boleh mati, ya, badannya hancur, tetapi firman tidak pernah mati. Firman Tuhan selalu hidup. Apa yang sudah dikeluarkan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Jadi hari ini apapun yang sedang kau alami, kesalkah kau dengan hamba Tuhan, dengan gerejamu, dengan sahabat sepelayanan, jangan tutup hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Kalau kau tutup, kau tidak akan melihat dan menikmati. Tetapi kalau kau sudah mendengar saja, setidak-tidaknya firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran kan firman Tuhan. Jadi ketika kau berada dalam tekanan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk tetap menjadi saksi Kristus. Jadi jelas tetap menjadi saksi Tuhan Yesus bagi sesama, walaupun kita berada dalam kelemahan tubuh. Paulus bilang, aku harus menderita, malah dibelenggu, seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Jadi hari ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Kamis pagi yang indah, ketika kita berada dalam program Kamis Menyapa, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ketika saudara berani berkata, ketika aku lemah, justru disitulah aku kuat. Masih ingat lagu Give Thanks yang mengatakan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, semua karena kasih Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi perenungan yang singkat, yang sederhana, tetapi percayalah waktu yang singkat ini akan terus ada dalam hidupmu sepanjang hidupmu. Yang sederhana ini akan membuat engkau kaya, berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Ingat selalu, kalau kita lemah hari ini, justru disitulah kita kuat. Jangan pernah ragu, ada 3 prinsip. Yesus Kristus Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kedua, jangan bersungut-sungut ketika kau lemah, karena disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang ketiga, Injil tidak akan pernah bisa dibinasakan. Oleh karena itu, ketika kau lemah, tetap menjadi saksi Kristus bagi sesama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kau hebat, sungguh hebat. Kamis pagi ini kau pakai hambamu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya tanpa kuasamu, apa yang sudah hamba katakan tidak ada kuasa. Turunkan kuasamu agar sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini mendengarnya dan menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup, dan mereka kembali menjadi kuat.
Itulah kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau hebat luar biasa. Syukur dan doa hambamu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.